fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Untuk saat ini hubungan antara Indonesia dengan Bahrain tengah mereda. Itu terjadi karena babak kualifikasi Piala Dunia masih akan dimulai tahun depan. Lagian Indonesia kini juga tengah fokus bermain di ajang Piala AFF. Namun meski begitu, ada aja tingkah laku yang ditunjukkan oleh Bahrain. Setelah sebelumnya mereka menolak bermain di Indonesia, kini negara Timur Tengah itu kembali berulah dengan tidak mengakui Stadion GBK. GBK sendiri adalah venue yang rencananya dipakai Indonesia untuk menjamu Bahrain pada Maret tahun depan. Soal ini, Indonesia bisa membalas dengan apa yang sebelumnya dilakukan oleh Bahrain. Bahkan balasan ini bisa lebih kejam dan sulit diterima. Lantas balasan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam artikel tadi ada dua berita yang ada hubungannya dengan Bahrain. Berita pertama adalah soal penolakan Bahrain untuk bermain di Indonesia. Mereka menolak karena alasan keamanan. Berita ini sebelumnya sudah sangat ramai menjadi perbincangan publik dan sudah diketahui oleh pihak AFC dan FIFA. Dua federasi sepak bola tersebut akhirnya memutuskan agar laga Indonesia melawan Bahrain tetap digelar di Jakarta. Itu berarti permintaan Bahrain untuk mengajukan venue resmi ditolak oleh FIFA dan Bahrain harus mematuhi aturan yang ada. Untuk berita selanjutnya, ini yang mungkin membuat fans Garuda bingung. Karena bisa-bisanya Bahrain menolak mengakui GBK. Jika melihat artikelnya, berita itu diterbitkan pada tanggal 2 Desember, yang hitungannya masih cukup fresh dibandingkan saat Bahrain meminta perpindahan venue. Untuk alasan mengapa Bahrain tidak mengakui GBK adalah mereka takut karena selama ini mereka mengaku terus mendapatkan ancaman dari Indonesia. Tapi saat diminta bukti ancamannya, Bahrain malah tidak bisa menunjukkannya. PSSI ke Bahrain, up to you. Dalam masalah ini, PSSI tampaknya harus lebih cerdas menghadapi Bahrain. Mereka juga harus sadar jika Bahrain telah memainkan dramanya agar mereka mendapatkan keuntungan. Untungnya saat ini FIFA tengah berada di kubu Indonesia. Hal inilah yang membuat PSSI sedikit lebih tenang. Lagian FIFA juga sudah memutuskan jika pertandingannya tetap diadakan di Jakarta, tepatnya di Stadion GBK. Misalnya Bahrain tidak mau dan tidak mengakui, itu urusan mereka. Karena yang akan rugi adalah Bahrain sendiri. Bahrain rugi karena bisa saja mereka dinyatakan kalah WO jika tak mau bermain di Indonesia. Soal ini Indonesia malah mendapatkan keuntungan karena mereka tidak perlu mengeluarkan keringat untuk mendapatkan 3 poin. Indonesia siap kerjain balik Bahrain. Jika Bahrain tidak mau bermain di GBK, sejatinya Indonesia bisa menerima alasan Bahrain tersebut. Dengan begitu, PSSI harus mencari stadion lain sebagai pengganti GBK karena Bahrain tidak mau bermain di sana. Soal ini, PSSI bisa ngerjain balik Bahrain dengan memilih stadion yang letaknya sangat jauh. Kini ada 2 stadion yang bisa menjadi opsi. Stadion itu adalah Batakan dan Lukas NMB yang ada di Papua. Bila PSSI memilih cara ini, kemungkinan besar Bahrain malah semakin tidak mau bermain di Indonesia. Karena soal fasilitas, stadion tersebut masih kalah dengan stadion GBK. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Bahrain tidak melakukan drama lagi.
Bahrain akan menerima dengan segala resiko yang terjadi. Dibanding bermain di Papua maupun di Balikpapan, tampaknya Bahrain lebih memilih bermain di Jakarta, yakni di Stadion GBK. Sayangnya, sebelum bermain, fans Indonesia sudah sangat kecewa dengan tim asal Timur Tengah tersebut. Selain dicurangi di pertemuan pertama, fans Indonesia juga dibuat jengkel dengan drama Bahrain waktu meminta perpindahan venue. Untungnya permintaan itu ditolak oleh FIFA dan AFC. Kini konsekuensinya Bahrain mau tak mau harus bermain di Jakarta, dan mereka harus siap menghadapi teror yang akan diberikan oleh Ultras Garuda. Jika tidak berani, tidak masalah, karena yang mendapatkan keuntungan adalah Indonesia, bukan Bahrain. Lebih lanjut, Indonesia pastinya tidak menyangka bakal terlibat drama yang super ruwet dengan para pesaingnya di kualifikasi Piala Dunia. Selain Bahrain, sebelumnya Indonesia juga terlibat drama dengan Cina. Untungnya, cuma 2 negara itu yang bermasalah, karena Jepang, Australia, dan Arab Saudi baik-baik saja. Bahkan Australia siap memberikan jamuan maksimal kepada Indonesia di pertemuan pada bulan Maret mendatang. Jamuan itu sebagai bukti balasan Australia karena di pertemuan pertama Australia mendapatkan pelayanan maksimal saat bermain di Indonesia. Kini kembali ke konflik dengan Bahrain. Untuk saat ini, Indonesia cenderung di atas angin. Apalagi nantinya mereka juga bertindak sebagai tuan rumah dan Bahrain sudah tidak mendapatkan dukungan dari AFC. Tapi Indonesia tetap harus waspada karena Bahrain selalu memiliki 1000 cara demi meraih kemenangan. Bahkan cara-cara itu sudah sering mereka tunjukkan, sayangnya banyak yang gagal. Seperti contohnya waktu fans Bahrain mengganggu pemain Jepang dengan laser hingga peluit palsu yang mereka bunyikan saat melawan Australia. Jadi itulah beberapa ide menarik yang bisa digunakan oleh PSSI untuk membalas drama yang selama ini dilakukan oleh Bahrain. Dreams of glory amplified. We can't beat the Saudi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.